Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saya Muhammad Alsan dari kelas 2B. Sini akan membuat video hands-on untuk tugas menghayal sebuah alat IoT, yaitu tugas ketiga ya. Alat IoT yang belum pernah ada di dunia ini. Dan untuk identifikasi masalahnya yaitu masalah saat kita memasak, kan terkadang ada lalai atau mungkin ada telepon tiba-tiba atau nggak sengaja lihat notifikasi pergi keluar lalu melupakan kompor dan api yang sedang menyala gitu. Dan walaupun kita tinggal di daerah yang lumayan bagus itu di perkotaan yang sudah punya detektor asapnya ini membutuhkan waktu atau kerusakan yang lumayan besar dulu hingga asapnya mengepul dan dapat memicu detektor menyalakan alarm. Lalu alat ini setelah saya searching di internet belum ada gitu karena dia harus bisa membedakan panas ini atau apinya itu karena ada manusia yang memasak atau karena emang ditinggalin gitu sama manusia. Dan solusi yang saya gunakan untuk mengatasi masalah itu dengan AI dan dengan perlindungan dari AI gitu. Dengan cara parameternya itu yang akan dihitung adalah mendeteksi anomali seperti suhu panas yang terlalu tinggi, kebocoran gas, dan juga kebocoran gas gitu sebelum api atau kerusakannya menjadi lebih besar. Dan juga mendeteksi manusia. Apakah ini api atau panasnya ini karena ada manusianya atau tidak? Lalu yang terakhir untuk outputnya dia akan secara otomatis langsung memutus aliran gas. Terus sini ada alur flow atau diagramnya. Sini dari mulai dia akan mengaktifkan sensor ESP32, lalu membaca suhu dari gas dan juga kehadiran dari manusia. Ini sedikit salah aturannya, ini dari atas malah masuk di sini. Lalu deteksi apakah ada orang di dapur. Kalau di dapur ada orang, maka dia akan reset timer dan juga statusnya akan kembali memasak. Tapi kalau ternyata tidak ada orang, nah akan ada timer sekitar 10 detik. Kalau orangnya tidak muncul-muncul, maka dia akan masuk ke bahaya. Kompor ini ternyata telah ditinggalkan oleh manusianya. Lalu dia akan mengaktifkan protokol keamanan yang akan menyalakan buzzer alarm, menyalakan LED, menutup katup gas, menuliskan pesan berbahaya pada LCD di alatnya, layar kecil, dan mengirimkan pesan notifikasi ke smartphone pengguna di rumah. Tapi kalau ternyata statusnya manusianya ada lagi aman, maka dia akan masuk ke bawah ini mendeteksi apakah ada kemungkinan gas yang bocor atau tidak. Kalau ternyata iya ada kebocoran gas, maka dia akan menyalakan protokol keamanan lagi. Tapi kalau tidak, maka dia akan lanjut ke tahap suhu. Kira-kira suhunya sudah terlalu panas banget atau tidak gitu di dalam dapur ini. Kalau masih normal ya udah aman dan looping lagi berulang. Oh ini ada rangkaian alat yang sempat saya buat melalui Wakwi. Ini ada motor servo untuk mengutus aliran gas, ada speaker buzzer untuk memberikan sensor peringatan dan LED untuk kedip-kedip lah tanda kalau ini ada peringatan. Lalu ini ada sebuah layar mini LCD untuk menuliskan pesan masalah apa yang telah dideteksi. Ini ada sensor MQ gas untuk mendeteksi ini sebenarnya potensio karena belum menemukan sensornya dan ini lebih mudah untuk diatur gitu untuk tentang gasnya. Untuk deteksi kebocoran gas, ada sensor di HT22 untuk mendeteksi suhu dan juga kelembapan. Lalu ada sensor peer motion, ini gunanya untuk mendeteksi apakah ada manusia atau tidak. Semua ini akan dikirimkan ke SP32. SP32 akan mengolah datanya dan juga mengirimkan notifikasi apabila terjadi itu misalnya apinya terlalu besar dan tidak ada manusia di situ secara online ke smartphone. Ini untuk penjelasan parameter dan juga sensor-sensornya secara lebih lengkap yaitu
Yang pertama ada sensor MQ2 untuk mendeteksi adanya kebocoran gas. Dan dia telah disiapkan parameter karena kalau ada gas dikit-dikit karena kompor yang menyala kan ya normal gitu lah. Jadi kalau di sini kalau dia sudah lebih dari 30% di dalam udara dapur itu, maka dia akan mengirimkan kalau ini sudah mulai berbahaya. Dan ada DHT22 atau MLX 90614 untuk memantau suhu apakah sudah terlalu panas atau tidak ini suhu di area kompor. Dan di sini ada sensor yang sangat penting yaitu peer motion sensor untuk mendeteksi apakah ada manusia atau tidak yang sedang menggunakan kompor ini. Terus sini ada sebuah parameter yang telah susun yaitu untuk pergerakan hawa panas dari manusianya ini sekitar 2 meter di area depan kompor. Karena nggak mungkin juga ada yang masak di belakang atau samping kompor ya. Jadi ini parameternya itu dapat diukur dan juga masuk akal gitu. Dan sini ada pusat kendalinya ya microcontroller SP32 standar untuk memproses datanya secara real time dari sensor seperti suhu yang terlalu tinggi atau gas atau tidak adanya manusia. Oh, karena ini sudah memiliki modul WiFi, maka dia dapat mengirimkan data atau peringatan itu langsung ke smartphone penggunanya. Dan ESP32 ini penggunaan listriknya itu sangat rendah, cuman berapa watt, dan ini bisa dinyalakan pakai baterai kecil ukuran A2 gitu. Dia tidak perlu bergantung dengan listrik dari PLN. Oh, di sini ada aktuatornya atau respon dari ESP32-nya apabila terdeteksi adanya kebocoran gas atau suhu yang sudah terlalu panas dan tidak ada manusia di situ. Sini ada dua tindakan. Yang pertama itu tindakan fisik karena dia ini secara aktif ya, bukan cuma peringatan doang. Secara aktif dia akan menutup katup aliran gas dari LPG ke regulator menggunakan motor servo dengan mekanik dengan cara memutar knob pada regulator gasnya. Dan secara pasif dia akan buzzer membunyikan sebagai alarm peringatan, menyalakan LED merah dan menunjukkan tampilan bahwa ini sedang berbahaya, ada kebocoran gas atau suhunya telah terlalu tinggi dan tidak ada manusianya. Lalu mengirimkan notifikasi melalui ponsel pengguna atau penghuni rumah. Lalu sini ada estimasi jika dibandingkan dengan detektor asap dan juga kemungkinan kita dapat menyadarinya gitu. Dan sini kalau menurut perhitungan dari saya, alat ini akan sangat efektif karena dia input datanya secara real time dari suhu, gas, dan juga deteksi apakah ada manusia atau tidak di kompor. Karena kalau dari sensor detektor asap biasa pada rumah-rumah modern, dia menunggu waktu dulu supaya asapnya menjadi pekat dan memenuhi ruangan atau kerusakannya semakin besar. Dan kalau dari kesadaran manusia ini sangat tidak pasti dan ambigu karena kadang ya kita kalau sudah lupa bisa-bisa ketiduran malah. Walaupun kadang ada yang bisa-bisa, aduh ternyata kompornya masih nyala, langsung lari ke dapur lagi gitu. Jadi ini nggak pasti sekitar 40 menit, 40 menitan. Karena dia kalau sudah 40 menitan sudah pasti ada asap yang besar dan pasti dinotif oleh warga-warga atau orang-orang di sekitar. Dan ini hasil akhirnya dari konsepnya itu ada validasi konsep analisis smart project. Itu ada spesifik, yaitu membangun alat IoT untuk mengutus gas otomatis saat kompor ditinggalkan dan kondisinya menjadi berbahaya. M-nya itu dari measurable, yaitu targetnya memangkas waktu respon bahaya tadi yang sekitar 15 menit sampai asap mengepul menjadi cuma 2 menit saja, karena asap dan api itu lumayan berbahaya. So, apalagi api di perumahan atau kosan. Api ini sangat mudah sekali untuk menyebar. Lalu A-nya itu achievable, yaitu menggunakan microcontroller SP32 dan juga sensor-sensor standar yang banyak di pasaran, sering digunakan dan harganya tidak terlalu tinggi. Lalu relevan yaitu menjawab kepenting
menjawab bahaya atau tingginya angka kebakaran dari rumah tangga akibat kelalaian. Kalau T-nya itu time bound, itu desain dan perakitan prototipenya ini dapat dilakukan tanpa terlalu sulit. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.